Oke, baik. Selamat bertemu. Salam sehat, salam sukses buat kita semua. Kali ini kita akan belajar, saya kembali sedikit ke belakang, bagaimana menciptakan rangkaian atau diagram ladder pada PLC atau menciptakan rangkaian PLC, di mana kita bermula dari relay. Jadi ada diagram wiring atau biasa disebut dengan diagram wiring yang namanya relay, ya. Jadi PLC itu tercipta karena adanya kesulitan-kesulitan pada diagram wiring atau rangkaian listrik yang menggunakan relay. Kemudian dari mana relay itu awal mulanya berasal dari rangkaian-rangkaian logika seperti ini. Jadi ada rangkaian-rangkaian logika seperti ini, lalu diturunkan ke rangkaian listrik menggunakan relay. Kemudian relay itu, rangkaian listrik menggunakan relay diturunkan lagi menjadi rangkaian PLC. Nah, dari mana rangkaian logika ini? Bagaimana cara merancangnya? Kali ini kita bahas sedikit mengenai perencanaan rangkaian relay, rangkaian logika. Rangkaian logika ini sebagaimana kita tahu bahwa sesungguhnya ada komponen-komponen atau elemen-elemen dasar, yaitu dia biasa disebut dengan gerbang dasar, mulai dari NOT, AND, ya, kemudian NAND, kemudian OR, kemudian NOR, kemudian ada XOR. Tapi yang paling gampang kita gunakan perencanaannya ada 3 komponen ini. Yang lain juga sama, segampang sebenarnya, mudah asal kita sudah memahaminya. Yaitu ada gerbang NOT, kemudian gerbang AND, dan gerbang OR. Ya, lalu dikembangkan gerbang AND ini jadi gerbang NAND. Kemudian gerbang OR menjadi gerbang NOR, kemudian 2 buah gerbang AND dan gerbang NOR ini dikembangkan menjadi XOR dan seterusnya. Nah, bagaimana cara merancang ini? Sebenarnya sangat gampang, di mana kita mulai dari yang namanya tabel kebenaran, ya. Jadi tabel kebenaran, ya. Kemudian kita konversikan ke persamaan boolean atau persamaan bool. Kemudian persamaan bool ini kita konversikan lagi ke rangkaian logika. Ya, jadi ada tabel kebenaran seperti ini. Kita konversikan ke persamaan boolean seperti ini. Persamaan boolean ini kita konversikan ke rangkaian-rangkaian logika. Nah, yang mengkonversi 3 komponen atau 3 elemen dasar ini, persamaan kuadrat, tabel kebenaran, kemudian persamaan boolean dan rangkaian logika, kita kenal namanya aplikasi logic converter. Kalau kita sudah terbiasa dengan konversi dengan manual, maka logic converter itu sangat gampang sebenarnya. Nah, dari mana kita tahu misalkan tabel kebenaran ini, ya sudah barang tentu kita belajar yang namanya gerbang-gerbang dasar. Lalu tabel kebenaran ini mengandung input, ya, ada input bisa berapa saja, dari A sampai dengan J kalau yang saya cantumkan ini, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Ya, ada 10 ini, 10 input. Kemudian outputnya 1. Outputnya 1 saja dalam perencanaan. Tapi nanti kita bisa modifikasi atau rekayasa menjadi beberapa input. Nanti kita lihat perkembangan. Nah, input ini kalau misalkan 2 input saja seperti ini, ya, kalau 1 input saja, misalnya 1 input saja, ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama 0, kemudian yang kedua
Kemungkinan kedua 1. Kalau 2 inputnya ada 4 kemungkinan. Ya, kalau 2 inputnya ada 4 kemungkinan, yaitu 00, 01, 10, dan 11. Dari mana taunya ini? Taunya ketika kita belajar konversi bilangan biner atau dalam bahasa saya, bahasa rangkaian, menjadi desimal. Ya, kita akan peroleh berapa alternatif atau kemungkinan-kemungkinan ini di kala atau ketika kita mengkonversikan bilangan biner ke desimal. Ya. Nah, bagaimana kalau 3? Ya. Kalau 3 inputnya, maka kemungkinan outputnya ada 8. Yaitu 0 sampai dengan 7 atau misalkan 1 sampai 8 kalau mulai dari 1. Ini kita mulai dibiasakan mulai dari 0. Jadi 0, 1, 2, 3 sampai 7. Itu kalau 3 input. Nah, dari mana 3 input ini atau 3 kemungkinan ini kalau dalam bahasa matematikanya? Ya, dari 3 bit bilangan biner itu dapat dikonversi menjadi minimal nilai tertingginya ada 8 atau 7 bilangan biner. Jadi kemungkinannya seperti itu. Nah, ini juga dapat kita buat pada logic converter itu. Kita tinggal klik saja pada input mana yang kita mau gunakan, input mana A, B, C yang kita gunakan misalnya, atau AB yang kita gunakan, kita tinggal klik saja. Maka kemungkinan ini akan muncul dengan sendirinya, itu akan otomatis. Ya. Nah, ini tabel kebenarannya. Jadi untuk tabel kebenaran ini kita harus punya dasar bilangan rangkaian logika dan bilangan biner dan konversi bilangan, maksud saya. Konversi bilangan biner, desimal, dan seterusnya. Nah, lalu dengan kita mengetahui atau dengan kita memiliki dasar pengetahuan tentang bilangan biner dan gerbang dasar, maka kita dapat membuat tabel-tabel kebenaran untuk setiap gerbang dasar. Ya. Nah, fungsi dari output ini, output dibuat 1 atau kita jadikan 1 atau kita tentukan 1, berarti rangkaian itu kita butuhkan. Jadi aslinya 0 semua outputnya, lalu kita ganti 0-nya menjadi 1, di mana pada persamaan tersebut, di mana outputnya 1, berarti rangkaian itu kita butuhkan. Ya. Nah, output 1 ini, atau output 0, output 1, 1, 0, ini 0, 1, 1, 0 ini kita yang tentukan sesuai kebutuhan kita. Nah, lalu input 00, ini artinya, 00 ini artinya not B, not A, atau dibalik bacanya dari sini, not A, not B, atau not A kali not B. Ya, dalam bahasa logika kita biasanya, not A seperti ini, not B seperti ini. Jadi not B, A, ya, B not A, dan B, A, atau AB. Jadi mulai dari 00, notnya, kemudian 01 atau not B, A, kemudian B, not A, ya, kemudian A, B, atau BA. Kenapa saya tulis BA? Karena saya bacanya dari bawah sini, bacanya dari tabel ini. Nah, ini biasa kita perkenalkan seperti ini. Tapi dalam aplikasi logic converter, not B, not A ini ditulis B tanda kutip atas, A tanda kutip atas, berarti B-nya not, A-nya juga not. Ya, saya ulangi sekali lagi, not B, not A adalah B kutip atas, A kutip atas, kemudian not B, A berarti B-nya ada notasi tanda kutip di atas, menggantikan garis ini, garis di atas A dan B ini diganti dengan tanda kutip karena lebih mudah menulisnya daripada ini.
Ya, kalau ini kita pakai simbol lagi. Nah, not B A kalau dibaca, kemudian B not A, ya, B not A, kemudian B A atau AB kalau dibaca terbalik. Nah, inilah persamaan boolean. Dari mana? Dari rangkaian ini. Dari input ini yang 4 kemungkinan ini saya tulis semua di sini. Namun yang kita butuhkan hanya yang outputnya 1, ya. Ya, yang outputnya 1. Jadi misalkan yang outputnya 1 itu hanya ada pada not BA saja. Ya, setelah kita konversi not BA ini, ya, dari sini misalnya not BA, lalu persamaan boolean ini kita konversi lagi menjadi rangkaian. Keluarlah rangkaian seperti ini. Ya, kita dapat rangkaian seperti ini. Dari mana rangkaian ini? Adalah dari not BA. Sama dengan 1. Kita lihat A masuk ke gerbang N, kemudian B melalui not masuk ke gerbang N. Maka output di sini not B A sama dengan 1. Kenapa 1? Karena kita butuhkan rangkaian itu. Jadi kita menentukan output ini tergantung order atau kebutuhan kita. Nah, 3 hal ini saya harap atau saya sangat mengharapkan dapat ditangkap atau dapat difahami bagaimana kita membuat tabel kebenaran, lalu kita merubah menjadi persamaan boolean, lalu kita rubah lagi menjadi rangkaian logika. 3 hal ini dulu. Rangkaiannya seperti apa saja ditentukan oleh tabel kebenaran. Jadi kalau kita butuh rangkaian seperti apa, tinggal kita memaknai saja tabel kebenarannya, lalu kita buat inputnya bagaimana, kondisi inputnya seperti apa, dan outputnya seperti apa. Nah, kalau ini outputnya ada 2, ya, not B A dan B not A, ya, not B A dan B not A, lalu kita isi 1 juga di sini, ya, isi 1 juga di sini. Setelah kita konversi persamaan boolean ini ke rangkaian, kita dapat rangkaiannya seperti ini. Nah, ini rangkaiannya. Rangkaiannya ini. Ya. Dari mana? Dari persamaan not B A tambah dengan B not A sama dengan 1. Ya. Sama dengan 1. Kenapa kita butuh 1? Kita taruh 1 di sini karena 1 inilah yang membuat persamaan ini dikonversi menjadi rangkaian. Ya. Jadi rangkaian ini dari persamaan ini. Persamaan ini dari tabel kebenaran. Tabel kebenaran ini. Ya, jadi 2 baris ini. Jadi ternyata 1 baris itu adalah gerbang N. Ke baris yang kedua menggunakan gerbang OR. Ya, jadi baris pertama ke baris kedua menggunakan gerbang OR. Ya. Jadi saya ulangi sekali lagi, 1 baris itu gerbang N, 2 baris berarti menggunakan gerbang OR, 3 baris juga berarti menggunakan gerbang OR, tergantung persamaan yang kita buat. Nah, ini baru 2 inputnya. Bagaimana kalau misalkan 3 inputnya? Ya, itu kita tinggal penalaran lagi, tinggal kita terjemahkan lagi dari 2 input, 3 input. Kalau 3 input berarti ada 0-0-nya sampai di 7 sini, ya. Sampai di 5. Ya. Kalau 4 berarti sudah 0 sampai mulai dari 4. 4 itu 100 misalnya dan seterusnya ke bawah. Tinggal kita hitung dari mana ini adalah kemungkinan yang terjadi, yaitu desimalnya dari bilangan biner ini. Jadi bilangan desimal ini menjadi bilangan biner, keluarnya di sini. Nah, itulah namanya persamaan, tabel kebenaran. Lalu tabel kebenaran itu tinggal kita klik saja. Ya, kalau kita menggunakan logic converter menjadi persamaan boolean yang keluarnya seperti ini. Di mana artinya ini adalah sama dengan ini. Yaitu not B not A, not BA, B not A, dan BA. Ya. BA ini berarti bukan not,
ya. Nah, ini di gerbang rangkaian logikanya seperti itu. Nah, sekarang tiba giliran. Jadi dari 3 elemen ini, tabel kebenaran, ya, tabel kebenaran, saya yakin ini kita bisa buat tabel kebenarannya. Yang jadi masalah kebutuhan kita seperti apa, itu kita tentukan outputnya. Lalu kita konversikan atau kita buat lagi dari tabel kebenaran ini menjadi persamaan boolean. Lalu persamaan boolean ini kita gambarkan rangkaiannya. Bisa menggunakan manual, bisa juga menggunakan logic converter. 3 elemen ini bisa manual, bisa logic converter. Kalau sudah mahir, manual tidak apa-apa. Hanya ya kerjanya agak panjang. Nah, jadi ini adalah 3 input. 2 input, ya, 2 input. Nah, karena kita butuh hanya 1 outputnya seperti ini. Tapi bisa juga kita jadikan 2 output, kita hilangkan gerbang N-nya, ya. Misalkan kita hilangkan gerbang N-nya seperti ini, maka ada 2 outputnya. Nah, ini kira-kira maknanya seperti apa? Ini 2 input dengan 2 output. Kalau kita analisa, ini rupanya lampu cerdas cermat, 2 peserta dan 2 output. Dari perencanaan kita bisa dirubah atau direkayasa menjadi rangkaian apa saja. Nah, lalu rangkaian ini tinggal kita tambahkan saja switch-nya, ya, untuk on-off-nya. Jadi on-nya kalau ke normal open atau ke sumber tegangan volt CC, ya. Kemudian off-nya kalau ke ground atau ke nol. Jadi ketika kita mainkan switch ini, ya bisa jadi hidup mati dan seterusnya. Nah, itu juga saya sudah gambarkan di sebuah rangkaian logic converter tadi. Ini rangkaiannya. Ini bisa kita simulasi. Kita tinggal simulasi saja. Lalu kita tekan B-nya misalnya. Ya, nah, kita tekan B-nya, tekan dari komputer, dia akan pindah. Ya, pindah dari 0 ke 1, kembali lagi ke 0 ketika kita tekan. Pada saat 1, dia akan menyala di sini. Nah, ini bisa kita gantikan, buang ini, lalu lampunya kita pasang 1 di sini, 1 di sini. Maka persis lampu cerdas cermat 2 peserta. Jadi kita bisa buat simulasi menggunakan logic converter atau multisim atau EWB. Rangkaiannya bisa seperti ini. Dari mana rangkaiannya? Dari tabel kebenaran ini. Ya. Tabel kebenaran kalau 3 berarti ada 8. Dari 0 sampai dengan 7. Kemudian outputnya kita rancang bagaimana. 1 berarti kita butuh rangkaiannya 1 di mana saja kondisi inputnya. Tergantung kita atau tergantung pesanan. Ya. Nah, ini kita sudah sampai di kedua. Jadi perencanaan tahap pertama, tabel kebenaran. Tahap kedua itu kita turunkan persamaan booleannya, dan elemen atau tahap ketiga adalah rangkaian logikanya. Nah, sekarang tiba gilirannya dari rangkaian logika ini ada ilmu tersendiri lagi. Kita turunkan menjadi rangkaian ini, rangkaian listrik. Ya, rangkaian listrik. Ya. Nah, ini satu ilmu lagi. Jadi rangkaian listrik atau biasa dikenal dengan diagram wiring, ya. Diagram wiring itu adalah rangkaian logika atau rangkaian menggunakan relay. Tapi saya tulis ini rangkaian logika ke relay. Artinya dari rangkaian logika yang di atas tadi, ya, yang ini, kita konversi atau kita rubah ke rangkaian relay. Nah, untuk ilmunya ini saya juga sudah buat videonya, saya sudah tayangkan. Tinggal dipelajari saja bagaimana mengenal relay, bagaimana membuat rangkaian-rangkaian menggunakan relay dan sebagainya. Nah, di sini sudah pasti saya berikan sedikit pengantar. Ini adalah jalur atau
jalur positifnya, ya, kemudian jalur negatifnya di bawah. Sistem ini sistem berdiri istilahnya, di mana baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat nanti di PLC atau di ladder itu dikenal dengan rung. Kalau pada relay ini dikenal dengan baris. Baris pertama ini ada relay, ya, ada relay. Jadi tombol tekan, ya, push button kita hubungkan ke relay, lalu relaynya kita hubungkan dengan normally close dari relay kedua, ya. Nah, itu pelajarannya di membuat rangkaian cerdas cermat. Kenapa pakai normally close-nya? Untuk mengunci relay kedua. Jadi ketika kita sudah menekan tombol grup A, grup B-nya tidak akan hidup lagi karena dikunci di sini. Begitu juga di baris kedua, tombol tekan grup 2, kalau dia menekan lebih duluan berarti lampunya yang menyala. Kenapa? Karena lampu ini dihubungkan dengan normally open-nya dari switch atau dari relay ini. Jadi normally close-nya dipasang di sini di baris kedua, tapi normally open-nya di baris ketiga. Makanya ada simbol ini di bawah. Untuk mengenal ini juga saya sudah buat videonya. Jadi ini simbol relay, di mana ada normally open-nya ada di sebelah kanan, normally close-nya ada di sebelah kiri. Jadi ini ada dua tombol dari relay ini, ya. Normally close-nya ada di baris kedua, ya. Di baris kedua normally close dari relay ini. Normally open-nya ada di baris ketiga, yaitu ini, untuk menghidupkan lampu. Begitu juga relay kedua ini. Relay kedua ini normally open-nya ada di baris keempat, ini. Normally open dari relaynya ini. Kemudian normally close-nya ada di baris 1, yaitu ini. Kenapa dikancing ini? Itu ada videonya tersendiri ketika kita membuat rangkaian lampu cerdas cermat. Nah, ternyata rangkaian seperti ini lebih ribet lagi atau lebih sulit lagi ketika kita gambarkan diagram wiringnya. Ini baru diagramnya saja. Atau kalau kita gambarkan wiring atau pengawatannya, lebih sulit lagi. Kenapa? Karena dari normally close-nya yang ada di sini, kita harus pasang di baris pertama dari normally close-nya. Lalu normally close-nya dari relay 1 ini kita pasang di baris kedua. Lalu normally open-nya dari sini kita pasang di sini. Jadi dari sini ada sambungan ke sini, dari sini ada sambungan ke sini, dan seterusnya. Jadi lebih sulit. Nah, kesulitan inilah yang dimanfaatkan para ahli untuk merancang rangkaian PLC. Jadi sebenarnya kalau kita belajar PLC dan belum tahu tentang relay, itu sama dengan kita belajar orang buta mengajarkan orang buta. Ya. Nah, maka dari gambar ini dibuatlah rangkaian PLC-nya atau biasa disebut dengan ladder diagram. Seperti ini saya sudah buat, ya. Nah, dari baris positif atau apa namanya bis barnya ladder atau diagram ladder, ini saya tambahkan sebuah tombol tekan start. Jadi kalau digambarkan tadi di relay itu hanya bagian ini semua, ya. Ini tombol tekan pertama, ya. Tombol tekan kedua. Lalu tombol tekan pertama ini diparalel dengan normally open-nya dari relay ini. Ini relay sekaligus lampu, ya. Lalu normally close-nya dari ini, dari relay 1, dari lampu 1 atau relay lampu 2 atau relay 2 ini saya hubungkan di sini. Jadi makanya alamatnya ada di sini. Nah, tentang ini pengalamatan dan penggambaran simbol ladder ini, itu ada ilmunya tersendiri, ada videonya tersendiri. Saya sudah buat juga, nanti tinggal cari di channel saya Lukas Wila di channel YouTube. Nah, ini pembelajaran ini
Inilah yang melahirkan PLC. Program ini ternyata di PLC-nya hanya memasang inputnya saja beberapa tombol, 3 tombol ini, tombol 1, tombol 2, dan tombol restart. Kemudian pada outputnya dipasang lampu, hanya dipasang lampu saja pada alamat tertentu, pada alamat ini sudah pasti. Jadi ini alamat. Nah, tentang mnemonic atau penulisan ini juga ada videonya tersendiri, saya sudah buat. Tinggal dicari di channel YouTube saya. Nah, demikianlah sehingga lahir diagram ladder ini atau PLC, rangkaian PLC. Nanti tentang hardware-nya PLC itu ada video tersendiri. Tentang penggunaan simbol ladder atau program ladder juga ada program tersendiri. Tentang aplikasi yang menggunakan ladder juga ada video tersendiri. Jadi tinggal dinonton saja, dicari saja link videonya. Nah, jadi kalau kita sekarang misalkan kita ingin melanjutkan ke PLC dengan program laddernya, sudah ada dasar kita dari rangkaian ini, ya, dari rangkaian relay. Kemudian rangkaian relay ini dasar kita adalah rangkaian logika, ya. Rangkaian logika yang ini. Lalu rangkaian logika ini dasar kita adalah tabel kebenaran. Lengkaplah pengetahuan kita, tinggal diperdalam saja. Saya kira sampai di sini apa yang dapat saya jelaskan, ya. Mudah-mudahan ada yang kurang. Silakan nanti ditulis kekurangan saya supaya saya perbaiki di kolom komentar channel saya, channel YouTube saya. Atau kalau ada pertanyaan atau yang kurang jelas bisa bertanya. Tulis pertanyaannya di kolom komentar. Nanti saya akan jawab, pasti saya jawab. Sudah barang tentu kalau saya tidak tahu ya saya pelajari dulu baru saya jawab. Saya kira demikian. Mudah-mudahan video ini dapat membantu teman-teman atau adik-adik yang masih belajar. Ingat, belajar itu tidak ada batasnya. Belajar seumur hidup. Kenapa? Karena makin banyak yang kita pelajari, maka yang bertambah itu adalah ketidaktahuan kita. Makin banyak yang kita pelajari, makin banyak yang kita tidak tahu. Yang kita tahu bahwa kita tidak tahu. Jadi belajar tidak ada batas waktunya. Selamat belajar. Sukses buat kita semua.